Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alvin Ardiansyah Hanafi dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Saya sekarang duduk di semester 4 dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kontrak hukum dan kontrak bisnis dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Jadi sebelum ke masuk materi, kira-kira kalau perjanjian sah itu harus bagaimana ya? Pasti teman-teman juga mempertanyakan hal yang sama kan? dan mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar kata perjanjian. Contoh sederhananya saja, misalkan kamu dan temanmu berjanji untuk bermain basket di jam 5 sore, itu saja sudah bisa dikatakan perjanjian. Atau kamu melihat pacarmu dan berjanji untuk menikah tahun depan, itu juga salah satu dari bentuk perjanjian. Tapi bentuk perjanjian tersebut secara lisan dan belum tentu ada saksi di dalamnya atau jaminan. Jadi sederhananya kan teman-teman, di dalam konteks ini yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu perjanjian yang resmi atau yang sah di mata hukum. Artinya perjanjiannya bisa berupa atau sering berbentuk tulisan seperti ada perjanjian yang lain-lain. Nah, seringkali nih kita menyadari bahwa apa sih yang membuat perjanjian itu sah di mata hukum. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran apakah perjanjian yang sah itu harus berbentuk secara tulis atau bisa juga secara lisan, bisa secara lisan saja atau secara kekeluargaan saja. Ya, makanya dalam video kali ini akan dijelaskan apa saja syarat perjanjian yang sah di mata hukum serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sebelum memasuki syarat-syarat perjanjian, saya ingin bertanya dulu, apakah disepakati oleh dua orang berbentuk lisan ataupun tertulis akta perjanjian, dan apakah ada jaminan? Ya, semuanya benar. Pada intinya, ya apabila ada jaminan yang hampir semuanya benar, pengenalan dan pengertian perjanjian itu sebenarnya sudah diatur pada pasal 1313 KUHP Perdata. Dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi artinya apabila teman-teman perjanjian itu akan terjadi jika ada dua orang atau lebih yang saling terikat, itu sudah menjadi dasar adanya perjanjian. Coba kalian bayangin saja bagaimana kamu melakukan perjanjian namun tidak ada orang yang menjanjikannya. Bisa jadi pada diri sendiri itu bukan perjanjian, itu adalah sebuah ambisi atau prinsip hidup. Nah, dari pengertian saja teman-teman sudah tahu syarat pertamanya yaitu harus minimal ada dua orang atau melakukan perjanjiannya. Jadi jika ada yang menyebutkan bahwa Anda perjanjian hanya dijalankan oleh satu orang saja tanpa keterikatan atau hubungan dengan orang lain, itu berarti salah ya. Jadi itu bisa dikatakan bukan perjanjian, itu adalah sebuah ambisi. Nah, karena sudah diatur di KUHP Perdata, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat perjanjiannya. Oke, jadi syarat-syarat perjanjiannya apa yang bisa membuat perjanjian itu dikatakan sah. Untuk menjawab hal ini, teman-teman harus selalu menginjak pasal ini, yaitu pasal 1320 KUHP. Jadi, yang pertama itu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Terus yang kedua, dari percakapan untuk membuat suatu keterikatan. Yang ketiga, itu adalah suatu hal tertentu. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Syarat keempat ini harus dipenuhi jika perjanjian ini terjadi sah. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat syarat tersebut. Oke, jadi yang pertama, kesepakatan mereka yang menginginkan dirinya. Apa sih maksudnya? Itu merujuk pada kesempatan yang mengikat di mana setiap pihak menyesuaikan secara sukarela dalam sebuah utama. Nah, dan ini disepakati dalam perjanjian, dan kualitasnya ini juga penting bagi setiap pihak untuk memiliki kebebasan membuat kesepakatan tersebut, baik secara rata-rata maupun kebebasan. Dalam hal ini berarti terhindar dari unsur paksaan dan kesalahan. Apabila ada unsur yang 8 manfaat atau penipuan, hal ini berarti melanggar secara perjanjian. Ketentuannya tersebut bagaimana diatur pada pasal 1321 KUHP mendatang. Itu menerapkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan dan diberikan
karena kehilafan dan diperoleh karena paksaan atau tipuan. Jadi jika ada seseorang yang membuat perjanjian dengan orang lain maupun secara terbuka ataupun tertutup, itu harus karena kemauannya sendiri, bukan karena ada paksaan dari orang lain. Nah, jika ada unsur paksaan atau sebagainya, maka akan melanggar syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1321 KUHP mendatang. Nah, berarti jika ada seseorang yang ingin membuat perjanjian namun ada unsur penipuan paksa dan lain-lain, maka cara yang pertama itu tidak terpenuhi. Artinya juga menjelaskan atau bisa dibilang tidak bisa disahkan lah. Nah, yang kedua, percakapan para pihak. Untuk menjelaskan kecakapan para pihak lainnya itu harus 10 tahun, yaitu kecakapan para pihak sudah diatur pada pasal 1229 KUHP mendatang ya, tentang pergerakan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan atau keikatan lah, kecuali dia yang tidak menjaga agar tidak cukup untuk hal itu. Jadi contoh dari yang sudah diatur pada pasal 1330 KUHP pendata ini itu berisi Yang pertama, orang-orang yang belum dewasa. Dan yang kedua itu mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. Yang ketiga, orang-orang perempuan. Dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapapun undang-undang itu telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Bisa dibilang ya belum dewasa lah gitu. Saya belum dewasa, belum tahu apa-apa gitu. Jadi perjanjian tidak dapat disahkan, atau bisa dibilang ya perjanjian ini tidak sah gitu. Dan mengenai suatu hal-hal tertentu, pokoknya persoalan terdapat sebuah makna yang berkaitan dengan apa yang disepakati oleh kedua pihak tersebut. Nah, 3 jenis barang yang menjadi bahan perjanjian harus dijelaskan di perdagangkan. Ketentuan ini juga sesuai dengan pasal 1332 KUHP yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang tidak diperdagangkan yang bisa dijadikan sebuah pokok persetujuan. Nah, selanjutnya itu ada di pasal 1333 KUHP Perdata bahwa setiap persetujuan harus memiliki barang yang menjadi pokoknya. Ya seperti sebuah jenis-jenis barang lah. Ada mobil, motor, dan masih banyak barang lainnya. Nah, itu tuh ditentukan atau diperhitungkan. Jadi, kesimpulannya dalam sebuah perjanjian terdapat kesepakatan mengenai barang yang akan dijadikan objek transaksi barang tersebut. Nah, itu harus dipindahkan dan disepakati oleh kedua pihak. Persetujuan barang ini juga melibatkan ketentuan yang berlaku untuk memastikan transaksi atau yang dilakukan sah secara hukum. Yang keempat ini suatu sebab yang halal. Makna surat tersebut itu tidak terlarang atau halal dalam konteks penyajian perkaitan dengan ini. Penyajiannya juga atau tujuannya hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjiannya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun hal tersebut bagaimana ketentuan pada pasal 1337. Intinya, pasal 337 KUHP Perdata itu berisi bahwa suatu sebab adalah yang terlarang. Jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, dan jika ada perjanjian yang bertentangan dengan pelanggaran keterlibatan umum, itu perjanjian tersebut tidak dapat disahkan. Nah, begitu penjelasan mengenai 4 syarat sah perjanjian, dan satu lagi bahwa yang pertama kesepakatan mereka mengikat pada dirinya, dan yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan menjadi syarat yang subjektif, dan yang ketiga suatu adalah suatu hal tertentu, dan yang keempat suatu sebab yang halal itu dijadikan syarat yang objektif. Mengapa syarat subjektif? Karena mengangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian orang-orang yang terlibat. Sedangkan secara objektif, karena penyangkut objek penyajian objek itu seperti benda atau barang yang ingin membuat perjanjian. Lalu bagaimana sih jika perjanjian agar dapat sah karena kalian memenuhi syarat tersebut? Jadi jika kita ingin menjadi
perjanjian yang sah, selalu ingat pada pasal 1320 KUHP, apapun konteksnya, bahwa perjanjian dagang, perjanjian bisnis, dan perjanjian yang lainnya harus memenuhi syarat yang diatur pada pasal 1320 KUHP. Oke, jadi itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dikoreksi. Jika ada pertanyaan, boleh berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya Dimas Alfian Sanafi. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. See you.